One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kegiatan atau aktivitas air bagian kedua. Kalau pada hari Senin kemarin kita sudah membahas tentang sejarahnya, tentang pembukaan renang gaya dada dan cara latihan menggunakan bantuan dari papan pelampung. Hari ini kita lanjutkan dengan diawali oleh pertanyaan, apakah renang gaya dada ini bisa dilakukan tanpa bantuan papan pelampung? Ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran itu, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan menurut agama masing-masing, agar ilmu yang kita terima atau ilmu yang sedang kita cari itu masuk ke dalam otak dan bisa kita ingat sewaktu kita membutuhkan materi tersebut. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai materi kita. Pertemuan ke-12 semester genap tahun ajaran 2021 tentang aktivitas air dalam kurung gaya dada bagian kedua. One, two, three. Here we go. Pasti ada juga yang menanyakan seperti ini. Dedi, gimana kalau saya tidak memiliki papan pelampung atau pelampung ban atau yang lain? Apakah saya masih bisa melakukan latihan kaki gaya dada? Jawabannya bisa. Bisa kalian latih gerakan kaki dengan cara seperti yang satu ini. Posisi telungkup, kedua kaki lurus ke belakang dan kedua tangan memegang parit atau pinggir kolam. Kemudian tarik kedua kaki secara serentak mendekati pinggul hingga lutut membentuk sudut dan kedua paha agak terbuka. Kembali lagi posisi jongkok. Bersamaan dengan itu, pergelangan kaki diputar menghadap ke arah luar dan siap mendorong. Ini persiapan untuk kata kunci yang kedua, yaitu gerakan kaki ke belakang agak menyamping hingga membentuk setengah lingkaran di bawah permukaan air bersama kedua telapak kaki diputar. Ya. Ini merupakan kata kunci yang kedua, yaitu tendang. Dan selanjutnya setelah menendang, kembali ke kata kunci yang terakhir, yaitu luruskan kaki kalian lagi. Biar lebih jelas, kita bisa lihat di ilustrasi yang berikut ini. Tuh. Bisa kalian pegang seperti ini, atau satu tangan kalian ada di atas memegang pinggir kolam. Tekuk lutut ke arah badan sehingga membentuk posisi seperti kita melakukan gerakan jongkok. Tendang kaki kita ke arah luar, ya. Ke arah luar berarti ke arah samping, ya. Ke arah samping dengan posisi kaki atau telapak kaki ini juga diusahakan
miring, tidak lurus seperti ini. Kemudian kembali ke kata kunci yang terakhir, luruskan kakinya dan lakukan gerakan ini sebanyak mungkin agar kalian bisa mengikat setiap gerakan-gerakan atau kata kunci yang sudah diberikan tadi. Bila kalian sudah menguasai ini, kalian sudah 40% berhasil melakukan gerakan gaya dada. Ya, baru 40%. Bila digabung dengan gerakan badan tadi, posisi badan tadi, kalian baru berhasil melakukan gerakan gaya dada sebanyak 60%. Bagaimana biar kita bisa mendapatkan gerakan gaya dada secara 100%? Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu aktivitas gerakan rotasi tangan atau bahasa dusun Dedi ya, bahasa kampung Dedi itu hand rotation. Fase pertama adalah fase istirahat atau recovery saat kedua tangan lurus ke depan sewaktu melakukan luncuran. Fase kedua yaitu fase membuka keluar atau outward pada saat dimana kedua tangan membuka ke samping ya, hingga perpanjangan garis bahu, jadi harus selebar bahu kalian. Sudut yang dibentuk antara telapak tangan dengan permukaan air pada saat menyapu keluar adalah 30 sampai 45 derajat, dan sudut yang dibentuk antara lengan bawah ya, lengan bawah dan tangan pada pergelangan adalah sekitar 15 sampai 30 derajat. Fase mendorong ya, fase mendorong ke dalam atau push. Fase ini dilakukan setelah berakhirnya fase membuka keluar tadi atau outward, di mana saat melakukan fase mendorong ke dalam telapak tangan saling berhadapan dan serentak dengan menutup telapak tangan hingga bertemu seperti kalian menepukkan tangan kalian, dan lengan juga menutup hingga keduanya bertemu satu garis lurus di bawah dagu seperti kalian menepukkan kedua tangan dan menempelkan antara telunjuk dan jempol kalian ini di dagu kalian. Seperti itu kurang lebih. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat gambar berikut ini. Nah, kalian lihat. Ini adalah step-step gerakan renang ya, Nak ya. Bukan si anak ini memiliki banyak tangan seperti ini, tidak ada orang seperti ini. Ini adalah langkah-langkah atau step-step sewaktu melakukan gerakan tangan gaya dada. Nah, kalau kalian masih bingung dengan kemana sih arahnya ya, kemana sih arahnya putaran ini, akan dibantu dengan alur seperti ini. Nah, lihat. Dari depan dibuka selebar dada dan ditarik ke belakang hingga bertemu di depan dagu. Kemudian dorong ke depan sehingga kembali ke posisi awal atau posisi recovery tadi. Ya. Kalian pasti juga bingung melihat kedua gambar ini. Ini adalah posisi telapak tangan kalian sewaktu kalian mengayuh atau memutar tangan kalian. Ya,
Ini sewaktu kalian memutar tangan kalian. Ini adalah gerakan sewaktu kalian melakukan push. Yang mana sih nama push? Sewaktu kalian membuka selebar bahu dan ditarik ke bawah, itu adalah dorongan ke dalam atau push. Sedangkan sewaktu kalian melakukan dorongan ke depan, itu kembali ke posisi recovery atau pemulihan. Ini adalah posisi sewaktu kalian mendorong tangan kalian dari depan ke arah dada, dan ini dari dada diputar ke arah kepala, itu posisi tangan seperti ini. Kita lanjut lagi. Gerakan atau aktivitas pembelajaran gerakan mengambil nafas atau breathing. Gerakan pengambilan nafas yaitu suatu proses antara menghirup udara ke arah depan. Ya, jadi kalian menghirup udara itu ke arah depan. Bukan menoleh ke kanan, ke kiri, ataupun diangkat kepalanya ke atas, tidak. Tetapi sewaktu kalian menghirup udara itu, kalian lakukan kepala kalian menghadap ke depan, bukan diangkat ya, menghadap ke depan. Menghirup udara dilakukan pada waktu akhir full dari gerakan tengah, ya, dari gerakan tangan. Kalau kalian sudah benar melakukan gerakan tangan, otomatis sewaktu kalian menarik tangan ke pinggang, itu otomatis kepala kalian itu akan muncul di permukaan air, ya, di atas permukaan air, bisa melebihi permukaan air malah. Karena apa? Kalau kalian melakukan dengan sudut yang benar, tubuh bagian atas kalian itu akan terdorong keluar. Nah, sewaktu kalian mengangkat atau sewaktu terjadinya dorongan keluar tersebut, ya, tubuh kalian terangkat itu, disitulah waktu kita mengambil nafas. Ya, kepala diangkat sampai batas mulut keluar dari permukaan air. Diangkat maksudnya dihadapkan ke depan, bukan diangkat sampai kalian mendongak seperti itu, bukan. Sewaktu keluar dari permukaan air dan segera menghirup udara melalui mulut. Ya, jadi bukan melalui hidung kita mengambil nafas, tetapi melalui mulut. Sewaktu membuang nafas tersebut, itu dilakukan pada saat kita berada di dalam air dengan cara dihembuskan melalui hidung. Jadi kalau kita biasa bernapas, yang menghisap itu hidung dan menghembuskan itu mulut, nah ini kita balik. Yang menghisap udara dari mulut dan yang menghembuskan dari hidung. Kenapa seperti itu? Bila kalian hisap dari hidung, ada kemungkinan ada beberapa tetes air yang ada di tubuh kita ini akan ikut terhisap. Dan apabila masuk ke dalam hidung, air itu akan menjadi sangat perih di hidung kita. Tetapi bila di dalam mulut, kemungkinannya hanya masuk ke dalam rongga mulut saja dan bisa dikeluarkan seiring kita melakukan hembusan nafas di dalam air. Pada saat menghirup udara, badan harus tetap diusahakan pada posisi horizontal, ya, posisi lurus, dan bahu jangan sampai keluar dari permukaan air.
Kenapa nak? Karena kalau keluar dari permukaan air, seorang perenang akan dinyatakan diskualifikasi atau gugur. Mengeluarkan nafas dilakukan pada saat recovery, ya. Jadi waktu kalian sudah melakukan push, itu badan kalian, Dedi bilang tadi, akan terangkat ke atas, dan sewaktu kalian push, ya, waktu kalian push itu waktu itu bisa kalian manfaatkan untuk mengambil nafas, dan sewaktu diluruskan kembali kalian bisa menghembuskan nafas kalian. Itu adalah saat-saat yang menurut Dedi sangat tepat dilakukan untuk berenang gaya dada. Mulut dan hidung masuk ke dalam permukaan air, ya. Segera setelah itu udara dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui mulut dan hidung. Nah, di sini bisa kalian lakukan hanya dengan hidung atau dengan mulut, atau kedua panca indera itu kalian bisa lakukan untuk mengeluarkan udara yang kalian hisap tadi, ya. Tetapi bila kalian melakukan dengan mulut dan hidung, resiko kehilangan oksigen atau resiko kehabisan nafas itu akan menjadi lebih besar ketimbang kalian hanya melakukan atau mengeluarkan udara melalui salah satu organ kalian saja, ya, melalui mulut atau melalui hidung saja. Pembelajaran gerak dasar koordinasi berarti di sini penggabungan gerakan kaki, tangan, dan pernafasan. Aktivitas pembelajaran gerakan koordinasi gerak kaki, tangan, dan pernafasan renang gaya dada adalah kaki lurus ke belakang, lengan lurus ke depan, dengan telapak tangan miring keluar dan kepala kira-kira 80% masuk air. Ya, jadi hanya disisakan kepala itu hanya sedikit di atas permukaan air. Kedua tangan mulai dibuka ke samping selebar bahu. Kaki tetap lurus. Kedua tangan mulai menarik atau melakukan gerakan push tadi. Jarak antara kedua tangan sudah lebih lebar daripada bahu dan telapak tangan menghadap ke belakang. Nafas dikeluarkan dan gelembung-gelembung udara keluar dari mulut dan hidung. Siku mulai dibengkokkan dan lengan atas berputar. Tangan menarik dengan kuat. Kepala keluar dari air untuk mengambil napas, ya. Hanya melihat ke depan, otomatis sewaktu melakukan gerakan ini berarti gerakan push, ya. Gerakan push atau gerakan dorongan tadi, tubuh kalian itu akan terangkat ke atas dan kalian hanya cukup mengangkat sedikit kepala agar mulut bisa keluar dari permukaan air dan kalian bisa melakukan pengambilan nafas. Seperti aktivitas pembelajaran di atas, telapak tangan diputar ke dalam dan kepala mulai terangkat sedikit. Mengambil nafas dilakukan pada saat tangan siap didorong ke depan. Ya, jadi sewaktu kalian melakukan push,
itu adalah waktu kalian mengambil napas dan sewaktu kalian melakukan dorongan tangan ke depan untuk meluruskan posisi badan, itu saatnya kalian mengeluarkan udara yang ada di tubuh kalian. Dari semua yang kita pelajari tadi, kalau kalian sudah berhasil melakukan koordinasi gerak yang dimaksud tadi, kalian sudah bisa dipastikan 90% bisa melakukan renang gaya dada. Kenapa tidak 100%? Karena 10%-nya itu merupakan speed dan stamina. Ya, speed dan stamina. Kenapa dia dibilang seperti itu? Dedi sudah pernah melihat seorang perenang cukup dikatakan legend ya. Kita memiliki perenang nasional bernama Richard Sambera. Dedi pernah bertemu beliau di kolam berenang Senayan, Jakarta, sewaktu sedang melakukan pelatihan. Si Richard Sambera itu melakukan gerakannya itu sangat santai gerakan gaya dada. Tetapi dia tidak melakukan speed seperti orang kebanyakan yang melakukan gerakan yang sangat cepat untuk mendapatkan speed. Tidak. Dia melakukan gerakan itu sangat soft atau sangat lembut, sangat pelan, tetapi kecepatan dia dapatkan karena apa? Karena teknik-teknik yang tadi dia lakukan dengan cara yang benar. Hanya dari teknik melakukan gerakan kita sudah mendapatkan sebagian dari kecepatan yang kita inginkan. Bila mau mendapatkan kecepatan yang lebih, makanya dia dibilang 10%-nya itu merupakan speed dan stamina. Ya, merupakan kecepatan dan stamina. Dia melakukan gerakan yang soft, dia melakukan gerakan yang lembut, tetapi daya luncur dan kecepatan berenangnya itu sudah di atas orang-orang normal. Apalagi dia melakukan gerakan tersebut dengan repetisi atau pengulangan yang cepat. Kalau secara pelan saja dia sudah bisa cepat, apalagi dia melakukan dengan gerakan yang lebih cepat daripada yang dia lakukan sebelumnya. Dari situ dia menarik kesimpulan, kita bisa mendapatkan kecepatan itu hanya dengan mempelajari teknik itu sebanyak 80% kita kuasai. Sekarang untuk di kolam berenang, ini seharusnya materi ini kita lakukan agar atau kita lakukan pada saat kita melakukan praktek renang di dalam kolam berenang ya. Kalian harus tahu tata tertib yang ada di kolam berenang. Ada hal-hal yang harus kalian lakukan sebelum melakukan kegiatan renang, yaitu melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang otot sewaktu berenang atau yang sering disebut kram. Otot-otot yang harus direnggangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, otot lengan. Kenapa? Karena lengan berperan aktif dalam olahraga
ini. Yang kedua, otot leher. Kenapa juga? Karena otot leher itu sangat dibutuhkan sewaktu kalian melakukan atau mengerjakan untuk mengambil nafas. Yang ketiga, otot pinggang. Di sini untuk menjaga kestabilan tubuh kalian agar tetap berada di posisi horizontal atau sejajar. Peregangan otot punggung dan perut. Ya. Fungsinya juga sama agar menjaga posisi kita sewaktu berenang menjadi horizontal atau tetap segaris datar dengan permukaan air. Peregangan otot tungkai. Yang seperti Dedi jelaskan di materi sebelumnya, otot tungkai itu terbagi menjadi dua, ada tungkai atas dan tungkai bawah. Itu harus dilakukan peregangan otot-otot terlebih dahulu, baru kita melakukan aktivitas renang. Setelah itu mandi pada air pancuran yang disediakan sebelum masuk ke kolam renang. Kenapa nak? Karena agar tubuh kita tidak kaget dengan perubahan suhu dari sebelum kita masuk kolam yang bisa dibilang suhu tubuh kita itu masih panas. Kita siram dengan air agar tubuh kita ini beradaptasi dengan suhu dingin dan masuk ke dalam air, tidak terjadi penciutan atau penyusutan otot yang bisa mengakibatkan ada beberapa otot yang tertarik yang bisa menyebabkan terjadinya kram. Latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk pelajaran lainnya. Berjalan-jalan di dalam kolam dengan kedalaman yang cocok merupakan kesenangan yang menarik. Kenapa? Dari pengalaman Dedi, setiap anak yang kita bawa ke areal kolam berenang, kalau sudah masuk air itu seperti, ya bisa dibilang kembali seperti anak-anak TK. Ya, girangnya bukan main kalau sudah berada di dalam kolam. Apalagi dengan teman-temannya. Nah, kenapa disuruh main-main terlebih dahulu? Biar kalian terbiasa dengan kondisi kolam dan kalian bisa mengamati di sekitar kolam atau kondisi kolam apakah aman atau tidak untuk melakukan aktivitas olahraga renang itu sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari kecelakaan di kolam renang, sebaiknya tidak melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dilarang mendorong teman-teman dari pinggir kolam. Ya, ini biasanya anak-anak itu suka main-main dengan teman-temannya lagi berdiri, dari belakang disenggol ataupun disengaja didorong dari belakang agar temannya masuk ke dalam kolam. Kenapa di sini dilarang? Takutnya si teman yang kalian dorong tadi itu tidak siap dan melakukan gerakan-gerakan di luar kontrol tubuhnya hingga terjadi benturan di sisi kolam. Ini yang sangat berbahaya. Yang kedua, tidak berenang di tempat dalam sebelum menguasai teknik renang. Di sini juga harus diperhatikan kalau memang belum mahir atau memang belum terlalu bisa berenang, jangan mencoba
di kolam yang lebih dalam. Karena apa? Akan terjadi kepanikan yang menyebabkan gerakan tidak beraturan dan bisa mengakibatkan kalian tenggelam. Dilarang meloncat dari pinggir kolam di tempat orang ramai berkumpul, ya. Ini tidak usah dijelaskan, kalian pasti mengerti. Kalau kalian tempat ramai, kalian lompati, ya sebelum Dedi yang marah, pasti orang yang kalian lompati itu yang duluan marah. Di sini pelajaran attitude sangat ditekankan, ya. Attitude, sopan santun, tingkah laku itu sangat ditekankan di poin ketiga ini. Dilarang meloncat ke daerah kolam yang dangkal dengan posisi menukik, ya. Kalian tahu posisi kolam itu dangkal atau bahasa Prabu Mulinya cetek. Kalian lompat dengan cara meluncur, atau kalau bahasa Prabu Mulinya nerucup. Itu bisa menyebabkan benturan ke dasar kolam yang mengakibatkan kalian bisa terjadi benturan antara tangan dengan dasar kolam, atau yang lebih parahnya lagi kepala dengan dasar kolam. Kalau kalian ingin melompat, itu ada cara-cara yang memang dianjurkan untuk atlet-atlet renang melakukan luncuran. Jangan kalian tiru kalau kalian tidak bisa melakukan gerakan itu. Yang terakhir, dilarang membasuh muka di pinggir kolam, ya, hingga mungkin kaki kalian itu tergelincir di dalamnya. Nah, jadi di situ ada parit, ya. Jangan kalian coba membasuh muka di situ. Karena apa? Di dalam parit itu biasanya ada kotoran-kotoran atau kuman-kuman yang dari dalam kolam itu akan menyingkir ke parit tersebut, atau bahasa mudahnya itu adalah air yang kotor. Kalau kalian ingin membasuh muka, basuh saja di dalam kolam atau kalian ke tempat yang sudah disediakan. Baiklah, itu tadi materi tentang kegiatan aktivitas air bagian kedua. Semoga ini akan bermanfaat untuk kalian, dan Dedi sebenarnya ingin mengajak kalian untuk melakukan praktek secara langsung di areal kolam. Tetapi Dedi masih bingung apakah kalian setuju diadakan pertemuan secara tatap muka, karena ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, ya. Dan diingatkan dulu dengan kalian semua, kalau kalian ingin melakukan olahraga, yang pertama kita harus tahu dulu protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan yang harus kita jalani. Nah, untuk renang sendiri tidak usah takut atau jangan takut dengan adanya isu-isu yang banyak beredar. Ada yang bilang nanti terkena COVID lah, inilah. Karena apa? Posisi di dalam air kolam itu sendiri sudah steril karena menggunakan zat kimia kaporit itu sebagai desinfektan, salah satu jenis desinfektan atau pembunuh virus corona. Nah, yang berbahaya itu adalah setelah dari melakukan olahraga renang tersebut sewaktu di atas kolam, ya. Jadi kita harus
ikuti protokol yang sudah ada. Jadi kita akan adakan polling sekali lagi, bagaimana, apakah kalian setuju kalau diadakan pertemuan akuatik ini atau bagaimana. Karena sejujurnya untuk melakukan atau untuk menjelaskan materi renang ini, kita tidak bisa hanya melakukan teori saja, harus juga dengan diiringi praktek. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah bagaimana, dan ingat, kita tetap melakukan absensi melalui kolom komentar di bawah ini. Dede rasa materi kita hari ini cukup, udah diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.